Kali ini kita akan menservis receiver parabola MP2 dengan kerusakan mati total. Kalau kerusakan mati total, biasa kerusakan umumnya itu disebabkan oleh rangkaian power supply-nya teman-teman, yaitu rangkaiannya itu ini yang ada hubungannya dengan colokan listriknya. Namun untuk memastikan kerusakannya itu memang di power supply atau di bagian mainboardnya ini, kita akan ukur tegangannya. Dan jika memang sudah dipastikan kerusakan itu ada di power supply ini, maka tinggal dua prediksi di bagian sekunder atau di bagian primer. Jika di bagian sekunder, maka tegangan yang ada di sekundernya ini kemungkinan masih ada yang keluar. Namun jika di bagian primer, maka biasanya bagian sekundernya ini akan hilang tegangannya atau mungkin drop semua. Nah, untuk itu kita akan nyalakan receivernya, akan cek tegangannya apakah keluar dari sekundernya atau enggak, untuk memastikan memang apakah di bagian power atau di mainboard. Nanti kita akan cabut soket yang mengarah ke mainboardnya nih. Tegangannya ini biasa untuk MP2 menggunakan tegangan 3,3, 15 dan 20 volt. Kita akan ukur tegangan 20 volt yang sebelah sini, 20 volt yang tegangannya ada dua berdampingan, ini biasanya 20 dan 15. Tegangannya yang 20 0, 15 juga 0, 3,3 juga 0. Lalu kita cabut soketnya dari mainboard untuk memastikan apakah memang benar-benar 0 karena memang tidak keluar atau karena ada short dari mainboard. Oke, tidak keluar juga. Nah, jadi kalau seperti ini sudah jelas kemungkinan besar kerusakannya ada di bagian power supply-nya, dan kemudian ditandai dengan adanya tegangan yang tersimpan pada elko 400 volt. Nah, seperti ini adalah tegangan yang tersimpan atau tersisa pada elko-nya. Ini menandakan bagian primer ada masalah. Tegangan yang tersisa pada elko 400 volt ini menandakan bahwasanya bagian primer ini belum bekerja sepenuhnya. Jadi area kerusakannya adalah kita cari di bagian primernya. Namun sebelumnya kita harus membuang dulu tegangan yang tersisa pada elko-nya supaya aman ya, agar kita tidak tersengat tegangan sisanya. Nah, seperti ini kita buang kira-kira 2-3 detik. Jika sudah kita rasa aman, kita ukur kembali. Kalian bisa lihat pada tester, nah tegangannya sudah hilang ya. Nah, jadi buat teman-teman semua, jika mendapati tegangan sekunder itu 0 atau drop, tapi dengan syarat mencabut bagian soket ke mainboardnya ya. Jika 0 atau drop, maka kemungkinan besar kerusakannya itu di bagian primer. Nah, untuk di bagian primer biasa kerusakannya bisa disebabkan oleh IC power atau resistor di dekat IC power dengan nilai tinggi, atau di bagian driver atau feedback yang untuk mengatur controller di bagian tegangan primer ke sekundernya.
Namun sebelum kita mengecek ke bagian komponen-komponen di bagian primer yang lainnya, saran saya jika mendapati kerusakan seperti ini, jika di elko paraspol tersimpan tegangan yang lumayan besar, maka teman-teman coba deh cabut resistor yang nilainya tinggi di bagian primer yang nilainya sekitaran 1 mega ohm sampai 2,2 mega ohm, atau ada juga yang 750 kilo ohm. Biasanya sering mengalami rusak, putus atau melar. Nah, ini dia resistornya. Kita akan pastikan apakah resistor ini masih dalam keadaan bagus atau sudah putus atau sudah melar. Kita akan ukur. Nah, lihat ternyata tester kita tidak menunjukkan nilai tertentu, artinya resistor ini sudah putus ya teman-teman. Kita akan bandingkan dengan resistor yang lain. Ini kita punya dengan nilai yang sama, 2,2 mega ohm. Perhatikan, nah nilainya 2,2 mega ohm atau 2,2 juta ohm. Jadi seperti yang saya katakan, memang sering kita dapati power supply yang biasa menggunakan resistor 2,2 mega ohm, 1 mega ohm atau 750 kilo ohm dipasang secara seri 2 buah. Itu sering kita dapati putus dan biasanya ditandai dengan elko nya menyimpan tegangan sekitar 200-an sampai 300-an volt ya. Nah, ini kita akan pasang dan kita akan lihat bagaimana hasilnya nanti ya. Sekarang kita ukur tegangan sekundernya, apakah sudah keluar. Nah, sudah keluar 3,3, 20 volt dan 15 volt nih. Nah, sudah keluar. Jika sudah keluar seperti ini, artinya power supply sudah siap untuk mensuplai ke mainboard. Kita akan coba masukkan soketnya ini. Nah, kalian bisa perhatikan receivernya sudah menyala, artinya pekerjaan kita sudah selesai. Jadi terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menonton tutorial ini sampai habis. Semoga saja bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya.